Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, patut kita selalu bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah lantaran Allah senantiasa memberikan nikmat rahmatnya. Dan tentu yang sangat penting adalah Allah masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita khususnya pada saat ini bisa hadir di tempat ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, apabila sudah ada waktu datang untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk menuju kepada zikrullah, untuk masjid, wadharul bai', dan tinggalkan semua aktivitas di luar masjid itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang waktu yang sangat sedikit itu justru untuk kepentingan hidup kita akan lebih baik jika kita semua memahami. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk yang memahami ayat itu. Masih banyak yang tidak memahami bagaimana mereka mengaku seorang muslim, tapi ketika ada waktu pelaksanaan sholat Jumat mereka tidak hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, berarti mereka tidak memahami terhadap ayat itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang kedua marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman takwa kita itu adalah suatu hal, suatu kondisi dalam diri kita yang mengantarkan kita menuju kepada akhirat. Kita ini hidup ini sudah diajarkan oleh Allah bahwa hidup manusia itu adalah tujuan akhirnya bukan dunia, tapi tujuan akhirnya adalah akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Endingnya kehidupan kita yang hakiki adalah bukan di dunia tetapi di akhirat. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu cari suatu kepentingan akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi juga jangan ditinggalkan kepentingan dunia. Para jamaah yang berbahagia, maka dengan dua ayat itu mengajarkan kepada kita hidup kita ini adalah ada kehidupan di dunia dan ada kehidupan di akhirat. Itu bagi orang yang beriman tentu akan mempercayai itu. Maka kehidupan, bagaimana memposisikan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Tentu kehidupan di akhirat adalah satu kondisi yang akan datang.
Maka dikatakan oleh Al-Quran bahwa kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang niscaya. Kita tidak bisa kemudian mengabaikan sama sekali untuk kepentingan dunia. Tetapi kata Allah tadi, wala tansa nasibak waqtaghi fima ataqallu darul akhirah, carilah, kejarlah kepentingan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga kamu tinggalkan urusan-urusan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah untuk kepentingan akhirat dan juga untuk kepentingan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka keseimbangan itu setidaknya syukur. Kemudian kalau kepentingan akhirat adalah jauh lebih penting daripada kepentingan dunia, sebagaimana kita berdoa pada setiap saat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ diajarkan oleh Allah, hendaklah kita semua selalu meminta, apa yang kita minta adalah Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan-kebaikan urusan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan-kebaikan urusan akhirat ya. Tetapi juga yang penting adalah waqina adzabannar, bagaimana kita mengelola dunia ini kemudian bisa terhindar daripada api neraka azab Allah. Itu yang sangat penting. Para jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya katakan bahwa hubungan antara dunia dan akhirat itu adalah satu kondisi di mana dunia itu sebagai pengantar, mengantarkan kehidupan kita di akhirat. Itu sebagai satu yang sudah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kehidupan kita tidak hanya ansih untuk mencapai kesuksesan di dunia, tetapi bagaimana kehidupan kesuksesan dunia itu akan mengantarkan kesuksesan juga kita di akhirat kelak. Para jamaah yang berbahagia, maka kita ini diciptakan oleh Allah mempunyai ciptaan yang mulia daripada ciptaan yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, yaitu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Allah, summa radadnahu asfala safilin. Pada satu saat ada manusia itu saya jatuhkan martabatnya kepada martabat yang serendah-rendahnya, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan imannya di dalam dunianya, mengelola dunianya itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, bagaimana Allah memberikan derajat yang paling rendah orang-orang yang tidak mau menggunakan imannya di dalam berkarya di dunia ini. Dikatakan oleh Allah, walaqad dzara'na li jahannam, nanti di akhirat aku akan masukkan ke neraka jahanam ya, katsiran minal jinni wal ins, yaitu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa kok begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu diberi Allah namanya akal sehat, hati yang bagus, hati yang sehat, tetapi la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk berpikir dengan baik, tidak dipakai untuk pikir untuk kepentingan-kepentingan akhirat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu diberi penglihatan oleh Allah, tapi tidak dipakai penglihatannya itu kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberi pendengaran oleh Allah, tetapi pendengarannya itu tidak dipakai untuk menerima nasihat-nasihat mauidhah kebaikan untuk dunia atau akhirat. Dikatakan oleh Allah, kal an'am, balhum kal an'am, mereka itu diibaratkan seperti Allah oleh Allah, kal an'am, seperti hewan. Hewan itu tidak punya perasaan, hewan itu tidak punya ilmu, tidak bisa berpikir, tidak punya bicara apa-apa. Balhum adol, kata Allah, bahkan bisa manusia itu seperti itu. Balhum adol, lebih hina, lebih rendah derajatnya daripada hewan. Para jamaah yang berbahagia, kalau orang itu hanya mementingkan dunianya, maka dengan ilmunya itu bisa menjadikan orang itu dijatuhkan oleh Allah derajatnya yang paling bawah. Summa radadnahu asfala safilin. Apa yang kita lihat dalam fakta-fakta, ada orang itu pinter, ilmu pengetahuannya tinggi, tetapi
dia tidak memperhatikan dengan kepentingan akhirat, maka ilmu pengetahuannya itu hanya untuk menguntungkan kepentingan dirinya sendiri di dunia, bahkan tidak memperhatikan lagi nilai-nilai kebenaran tentang ukhrawiyah. Bahkan orang itu bisa saja berbuat salah, berbuat jahat dengan ilmunya itu, melebihi daripada kejahatan hewan. Ada orang pinter, dia mencari makan, mencuri haknya orang lain, mengambil haknya orang lain. Maka kalau hewan itu mencuri makan barangnya orang lain, cukup perutnya saja yang dipenuhi. Tapi kalau manusia dengan kepintaran akalnya bisa dia mencari milik, merampas hak orang lain itu dengan miliaran bahkan triliunan. Naudzubillah, itu manusia. Keserakahan manusia itu melebihi daripada keserakahan hewan. Kalau orang itu hanya dengan pikirannya kemudian untuk kepentingan dunia, dan itu banyak fakta-fakta yang terjadi di masyarakat kita. Berarti mereka itu imannya nol, tidak ada imannya. Para jamaah yang berbahagia, maka kemudian Allah mengatakan, memang Allah mengatakan bahwa iman itulah yang paling menentukan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka bagaimana bisa mengkondisikan kita menjadi maju di dunia, membangun dunia kita menjadi maju, tetapi juga kita sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Maka Al-Quran surat Mujadilah ayat 11 Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat hambanya itu melalui dua hal, yaitu pertama ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah melalui iman. Maka kalau kita dulu pernah sinyalemennya Pak Habibie itu bukan dunia dibangun dengan imtek, tapi dunia dibangun dengan imtak, yaitu ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Itu harus jalan. Membangun dunia, bagaimana kita lebih sejahtera, lebih bagus kehidupan di dunia adalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita sudah merasakan betapa mudahnya dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan itu kita melakukan berbagai aktivitas. Tetapi apakah aktivitas itu yang kita lakukan dengan kemudahan-kemudahan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kebaikan kita menuju kepada akhirat, atau justru untuk kerusakan-kerusakan di dunia? Itu kemudian tergantung daripada pribadi kita. Ibaratnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu ibaratnya pisau atau senjata. Senjata itu bisa dipakai untuk berbuat apa saja, bisa dipakai untuk membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang dipakai untuk membunuh orang yang jahat dan sebagainya. Pisau dipakai untuk membunuh orang yang jahat, bisa dipakai untuk membunuh orang yang baik. Maka itu adalah ilmu alat, tergantung daripada siapa yang menggunakan pisau itu, siapa yang menggunakan senjata itu, siapa di balik itu semua. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah sifatnya yang netral. Keberhasilan, kemudahan kita beraktivitas di dunia ini banyak dibantu oleh ilmu pengetahuan. Dan itulah yang membuat martabat manusia itu di dunianya bisa unggul karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Bagaimana kita, dunia kita, Indonesia, mungkin Jepang lebih unggul daripada dunia yang lain. Bagaimana dunia barat itu lebih unggul daripada dunia yang lain. Itu semuanya ada karena ilmu pengetahuan. Tapi itu pun pengetahuan itu bisa menjamin bahwa orang itu diselamatkan oleh Allah di akhirat. Masih dibutuhkan lagi, yaitu ilmu atau namanya iman, ilmu keimanan. Ilmu keimanan inilah yang akan mendorong, menjadikan bagaimana penggunaan pisau, bagaimana penggunaan senjata itu untuk kebaikan bagi manusia, bagi dirinya, dan bagi orang lain. Atau singkatnya, bagaimana dia punya senjata pisau, punya senjata senjata itu bisa dipakai untuk mengantarkan dia untuk menuju ke surga Allah. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Oleh karena itulah komponen yang kedua yang paling penting adalah yaitu iman. Iman itulah yang akan bisa menentukan pisau tadi dipakai untuk apa, mana itu baik atau tidak baik, untuk masuk surga atau masuk neraka. Itu tergantung daripada pribadi yang punya pisau. Sekarang kita ini berada pada posisi di dunia, kita ini untuk sekedar mencari kesejahteraan dunia,
tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebenaran agama kita, atau justru kita hanya untuk asik kepentingan dunia dengan segala menghalalkan segala cara. Pada jamaah yang berbahagia itulah Allah tadi sudah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermartabat di dunia, menjadi orang yang diridhoi Allah, orang yang disenangi Allah, orang yang dihargai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, hanyalah dua, yaitu modal ilmu yang kita pakai, dan yang kedua adalah modal iman. Kalau dua-duanya ini kita jalankan sejalan dalam kaitan dengan urusan duniawiah ini, maka kita akan menjadi nanti di akhirat kita adalah menjadi orang yang sukses juga. Para jamaah yang berbahagia, maka Imam Syafi'i itu mengatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang orang itu ingin sukses di dunianya, maka fa alaihi bil ilmi. Ini sudah banyak kita buktikan, orang sukses di bidang ekonomi, orang sukses di bidang budaya, orang sukses di bidang politik adalah melalui ilmu-ilmu yang mereka tekuni. Waman aradal akhirata, kata Imam Syafi'i, siapa yang juga ingin sukses akhiratnya fa alaihi bil ilmi, maka harus tempuh dengan ilmu. Kalau sholat itu mengantarkan kita menjadi sukses akhirat, maka bagaimana kita juga sholat itu dengan ilmu kita. Kalau kita tahu bahwa puasa itu mengantarkan kita untuk sholat, bagaimana kita dengan ilmu itu untuk sholat yang mengantarkan ke surga. Kalau berdagang itu sebagai satu amal kita untuk sukses di akhirat, bagaimana kemudian kita punya ilmu agama tentang berdagang, dan begitu seterusnya kehidupan kita ini. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita untuk menambah kehidupan kita ini lebih bagus dari kemarin, baik dunia maupun akhirat kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat walahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah menciptakan kita ini dengan kelebihannya, yaitu satu, akal. Allah memberi akal kepada kita yang tepatnya di otak. Inilah menjadikan manusia itu dengan akalnya ini, Allah menjadikan kita inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu, saya percayakan, saya amanatkan, percaya kepada manusia untuk mengelola alam ini kepada manusia. Kenapa manusia dipercaya oleh Allah, diperserahkan untuk amanat mengelola alam ini, adalah karena diberi namanya modal, namanya akal itu. Tapi tidak sepenuhnya bahwa akal itu akan menjamin manusia itu akan menjadi baik, maka masih dibutuhkan dengan iman. Maka sumar tenang asfala safilin illa ladzina aman, kecuali orang yang beriman. Di mana iman itu? Iman itu letaknya di hati. Kalau otak, akal itu letaknya di otak, yang membuat itu kreatif, maka namanya meluruskan kebenaran dan akhlak kemuliaan itu tempatnya di hati. Rasulullah mengatakan ana fil jasadi mudghah. Ingat bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu jelek fungsinya, maka seluruh anggota aktivitas manusia itu kejelek. Wa idza saluhal jasadu kullu. Kalau fungsi daging itu baik, yang kecil itu, maka seluruh aktivitas manusia itu akan baik. Ala faida al qalbu, apa itu yang kecil itu? Adalah hati, qalbu di dalam dada kita. Jadi dada kita ini untuk menerima iman, sementara kreativitas itu di dalam akal. Kalau dua-duanya ini berjalan seimbang, insya Allah kemudian dunia itu seperti yang diangankan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu dunia yang thayyibah, dunia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.